Gara-gara kejadian ini, gue kapok tidur pakai baju terbuka. Jadi ceritanya, gue kan lagi kuliah nih. Gue merantau untuk kuliah di Klaten, Jawa Tengah. Ya pastinya gue ngekos dong. Nah, kejadian yang menyeramkan ini bikin gue kapok banget. Jadi waktu tahun 2021, suatu malam pas lagi di kosan, gue tuh lapar banget pas malam-malam. Jadi kosan gue ini bersebelahan langsung sama kampus. Dan karena masih di area kampus, jadi banyak tukang makanan dong. Itu emang udah lumayan malam banget sih, untuk ukuran daerah gue. Kayak udah jam 9 malaman gitu. Dan gue lapar, jadi gue nyari makanan di luar. Kebetulan deket kosan gue itu ada angkringan. Akhirnya gue belilah makanan di angkringan itu. Karena udah malam, kosan gue tuh sebenarnya udah digembok. Tapi gue tahu kan gemboknya taruh di mana. Jadi gue ambil itu dan ya udah keluar masuk beli angkringan itu. Nah pas gue masuk, gue nggak sengaja ngelihat dari arah kamar gue ada sosok tinggi gede yang keluar dari kamar gue. Jujur, gue saat itu nggak ngerasa takut tapi gue penasaran. Ya, anjir kalau sampai kosan gue dimalingin gimana? Gue mikir waktu itu kayaknya kamar tuh udah gue kunci. Jadi itu siapa? Terus gue samperin dong karena gue bener-bener penasaran banget. Tapi pas gue jalan ke lorong ke arah kamar gue, lo tahu apa? Gak ada apa-apa. Tapi ya udah tuh pas itu gue cuma mikir, oh mungkin gue halu karena lapar banget nih. Akhirnya gue masuk kamar terus makan udah. Nah, besok malamnya, lo ingat gak sih waktu tahun 2021 itu semua urusan kampus itu pakai Zoom kan? Karena masih pandemi banget nih. Nah begitu juga dengan gue, siang itu gue abis Zoom. Udah selesai urusan kuliah sekitar jam 11-an siang itu gue tidur. Karena capek banget. Dan waktu tidur itu gue cuma pakai tank top sama celana pendek. Karena emang di kosan doang gue sendirian. Lo pada gitu juga gak sih? Gue gak ngeh udah berapa lama gue tidur. Tapi tiba-tiba gue denger ada suara langkah kaki yang mendekat. Dan lo tahu apa? Yang bikin jantung gue mau copot. Gue ngerasa bagian kasur di sebelah gue itu kayak keteken gitu. Kayak ada yang naik anjir, lo ngerti gak sih? Sumpah, gue langsung mikir mampus gue. Di momen itu gue udah mulai istighfar. Tapi bukannya pergi, gue ngerasa kayak dipeluk gitu dari belakang. Nggak lama, gue malah ngerasa ada yang niup leher gue. Gue ngerasa leher gue ditiup itu. Disitulah gue udah mulai melafalkan semua doa yang gue tahu. Bener ya sih? Lo juga kalau ketakutan kayak doa apaan aja deh. Yang penting berdoa. Apalagi pas itu gue juga ngerasa badan gue nggak bisa bergerak. Dan lama sih gue ngerasain itu. Tapi gue terus-terusan berdoa. Sampai akhirnya tiba-tiba gue ngerasa lagi badan gue udah mulai relax lagi. Dan mulai bisa bergerak. Setelah gue lari langsung ke kamar temen gue. Sambil masih deg-degan banget. Lah, jantung gue tuh rasanya mau copot. Ceritain kan semuanya ke temen gue. Terus entah kenapa besokannya itu temen gue sesak nafas sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Disitulah kita berdua itu memutuskan untuk kayak kita harus minta bantuan orang pinter. Soalnya apa yang gue alamin di malam sebelumnya itu kan kayak gue gak mungkin minta bantuan dokter dong. Apalagi temen gue setelah masuk rumah sakit itu dokter bilang dia gak ada masalah apa-apa. Fix gue hari itu juga ke orang pintar. Dan lo tahu apa? Tuh orang pintar ngomong gini, kayak baca-bacain gue gitu kan. Gue tuh sebenarnya kurang percaya sama kayak gini-ginian. Sampai si paranormal itu ngomong gini dong, ada apa ya di kosan kamu? Terus dia ngomong lagi, intinya tuh dia bilang kalau dia ngelihat ada sosok Om Wowo. Sosok ini suka sama kamu. Padahal dia kagak gue swipe right tuh. Kenapa bisa suka sama gue? Tapi udah saya bersihin. Cuma besok-besok kalau di kosan itu atau dimanapun kalau mau tidur pakai bajunya yang panjang-panjang aja ya. Jangan pakai baju yang terlalu seksi. Soalnya itu yang paling disukain sama genderuwo. Cerita ini kiriman dari Iren di Klaten. Thank you ya Iren. Gue jadi takut nih. Gue pakai baju apa ya?